Saya ulang kembali ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy akan memandu jalannya presentasi pada kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai penggunaan arsip, pemberkasan arsip elektronik, dan pengelolaan arsip aktif elektronik, yang dimana akan dibahas oleh kelompok 5 yang beranggotaan Rizka Ramadhania dengan NIM 006 dan Fadila Dewi Sajida dengan NIM 007 dan dengan saya sendiri dengan NIM 132 dan dengan Yohana dengan NIM 183. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pengolahan arsip dari sistem manual berbasis kertas menuju arsip elektronik yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai bukti kegiatan dan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga menjadi sumber informasi penting bagi proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, arsip elektronik mencakup proses pemindahan dokumen, pemberian data, penyimpanan digital, serta backup data untuk menjaga keberlangsungan informasi. Di kantor cabang utama di PT Angkasa Pura II sebelumnya menerapkan sistem e-arsip, pengelolaan dokumen yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan pencarian dokumen membutuhkan waktu yang lama dengan meningkatkan risiko kerusakan maupun kehilangan, serta menimbulkan masalah keamanan karena dokumen fisik dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan menerapkan sistem e-arsip, di mana seluruh dokumen disimpan dalam bentuk digital dengan sistem pencarian berbasis kata kunci dan akses terbatas hanya bagi pihak yang berwenang. Dalam penerapannya, terbukti memberikan banyak manfaat seperti mempercepat pencarian dokumen, meningkatkan keamanan data, mengurangi risiko kehilangan, serta mengefisienkan waktu dan biaya operasional. Transformasi ini juga sejalan dengan teori kearsipan yang menegaskan bahwa digitalisasi arsip mampu memberikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengolahan dokumen yang lebih baik, serta terutama bagi organisasi besar seperti PT Angkasa Pura II yang mengelola volume dokumen dalam jumlah besar. Next. Untuk penggunaan arsip elektronik, yang pertama adalah pengertian. Dokumen adalah catatan dalam format digital yang dikelola dan disimpan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, server, atau server, dan kombinasi format lainnya. Menurut Muhyiddin, tahun 2016, berdasarkan International Council on Archive 2008, arsip elektronik harus memenuhi kriteria otentisitas, reliabilitas, integritas, dan kegunaan agar sah secara hukum dan administrasi. Penggunaannya mencakup pemanfaat arsip yang telah disimpan untuk mendukung administrasi, penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan hukum, sehingga arsip menjadi sumber informasi penting bagi organisasi maupun individu. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan arsip elektronik di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi diantaranya yaitu yang pertama Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Strategi Nasional Pembangunan E-Government bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan kemampuan mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan layanan publik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa dokumen elektronik sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai ketentuan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 yang mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, dan tidak menyesatkan pada permohonan
informasi, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien agar informasi dapat diakses dengan mudah. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 43 Ayat tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 40 ayat 1, bahwa pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan, andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Next. Yang selanjutnya yaitu pemberkasan arsip elektronik. Definisi dari pemberkasan arsip elektronik adalah proses penataan dan penyimpanan arsip dalam format digital untuk memastikan keutuhan, keaslian, dan keaksesibilitasnya, meliputi penyiapan, pemeriksaan, penamaan, pengelompokan dalam folder, menentukan indeks dan kode, serta penyimpanan dan yang terorganisir menggunakan berbagai sistem seperti abjad, nomor, dan kronologis. Proses ini didukung dengan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang efisien, termasuk penggunaan media penyimpanan seperti hard disk dan cold store, dan pembuatan daftar arsip aktif untuk mempermudah penemuan kembali arsip. Next. Menurut Muhyiddin tahun 2016, proses pemberkasan arsip elektronik dilakukan melalui yang pertama yaitu pemindahan dokumen, dokumen fisik seperti surat masuk, kontrak, dan bukti pembayaran dipindai menggunakan scanner berkecepatan tinggi. Yang kedua yaitu penyimpanan digital. File hasil pemindahan disimpan dalam format PDF untuk mencegah perubahan tidak sah. Yang ketiga yaitu pengkategorian arsip. Arsip diberikan metadata seperti nomor dokumen, tanggal, dan jenis dokumen agar mudah dicari. Yang keempat yaitu backup data. Arsip disimpan dalam server dan dilengkapi backup untuk menghindari kehilangan data. Next. Dan ada juga menurut Pamungkas dan Basuki tahun 2021, beberapa keuntungan pengelolaan arsip elektronik dibandingkan dengan pengelolaan arsip secara konvensional. Yang pertama yaitu proses penemuan dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Cepat berarti membutuhkan waktu sedikit, sedangkan lengkap berarti semua yang dibutuhkan dapat terlayani dan tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua yaitu pendistribusian atau akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dalam waktu yang sama dapat digunakan oleh banyak pihak. Yang ketiga yaitu penyimpanan informasi dapat dilakukan secara terpusat sehingga tidak terjadi duplikasi informasi. Yang keempat yaitu memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam penyimpanan. Yang kelima yaitu dapat menghemat kertas, tempat penyimpanan, dan ruang arsip karena arsip disimpan dalam bentuk digital. Selain manfaat efisiensi transaksi dokumen, penerapan sistem kearsipan elektronik akan memberikan manfaat secara ekonomis. Baik, berikutnya ada pengelolaan arsip aktif elektronik. Adapun pengertian pengelolaan arsip elektronik adalah suatu proses pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyajian arsip dalam bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dokumen dapat diakses dengan cepat, aman, dan terstruktur. Proses ini mencakup kegiatan seperti pemindaian dokumen, pemberian metadata, pengindeksan, penyimpanan dalam media digital, hingga sistem backup untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan informasi. Adapun tujuan utama pengelolaan arsip elektronik adalah memastikan arsip yang masih bernilai guna, terutama arsip aktif, dapat diakses secara efisien, mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan, serta meningkatkan efektivitas kerja organisasi.
Dengan sistem elektronik, pencarian dokumen dapat dilakukan lebih cepat, hak akses dapat diatur sesuai kewenangan, serta biaya dan ruang penyimpanan dapat dihemat. Next. Adapun penciptaan arsip, yang pertama ada scanning, yaitu proses ini dilakukan dengan memindai dokumen atau arsip cetak menggunakan print scanner. Hasil scanning dapat disimpan di komputer dan lebih mudah diolah, dicetak ulang, atau dibagikan dibanding arsip cetak. Yang kedua ada conversion, yang berarti mengubah format dokumen kerja seperti Microsoft Word atau Excel menjadi bentuk permanen yang lebih aman, misalnya PDF, JPG, atau PNG. Proses ini membantu menjaga konsistensi arsip dan mempermudah distribusi tanpa khawatir isi dokumen berubah. Lalu yang ketiga ada importing, yaitu proses memindahkan dokumen elektronik yang sudah ada, misalnya email, grafik, video, atau dokumen Office ke dalam sistem arsip elektronik. Cara ini memudahkan penyimpanan sekaligus menjamin arsip terdokumentasi dengan baik. Lalu ada penyimpanan arsip, yang pertama ada online atau terkoneksi internet. Penyimpanan dilakukan menggunakan layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, atau Mediafire. Keunggulannya adalah arsip dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama ada internet. Sistem ini juga berfungsi sebagai backup sehingga arsip tetap aman meskipun komputer rusak. Yang kedua ada offline atau tanpa internet. Penyimpanan dilakukan menggunakan media fisik seperti hard disk, CD, DVD, atau tape. Keunggulannya adalah tidak bergantung pada internet dan kapasitasnya bisa sangat besar. Lalu yang ketiga ada nearline atau semi terkoneksi, yaitu model ini cocok untuk arsip dinamis inaktif, yaitu arsip yang masih digunakan tetapi frekuensi penggunaannya jarang. Media penyimpanan yang digunakan biasanya flash disk atau hard disk eksternal yang mudah dibawa dan digunakan tanpa harus selalu terhubung dengan internet. Selanjutnya ada distribusi dan penggunaan arsip elektronik. Pendistribusian dan penggunaan arsip elektronik pada dasarnya merupakan proses penyampaian dan pemanfaatan dokumen digital yang telah diolah melalui sistem kearsipan. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam satu tahap atau siklus sehingga lebih efisien dibandingkan arsip konvensional. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah mikrofilm, yaitu alat yang bekerja dengan merekam dokumen dalam ukuran yang sangat diperkecil ke dalam bentuk film. Mikrofilm memiliki nilai guna yang sama dengan arsip asli, sekaligus bermanfaat untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari dan pelestarian arsip jangka panjang. Pemilihan media dan peralatan dalam pendistribusian serta penggunaan arsip elektronik harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan tujuan organisasi. Pemanfaatan arsip elektronik seperti ini membawa beberapa keuntungan, antara lain mempercepat distribusi surat, memastikan keamanan data, serta memudahkan pencarian kembali dokumen karena sudah tersimpan secara sistematis dalam basis data. Selain itu, penggunaan arsip elektronik juga membantu melestarikan dokumen karena salinan digital dapat digunakan berulang kali tanpa merusak arsip asli. Pemeliharaan arsip elektronik. Yang pertama, penggunaan perangkat keras sesuai prosedur. Komputer, laptop, hard disk, flash disk digunakan dengan benar agar tidak cepat rusak. Kedua, menggunakan software asli. Software bajakan berisiko menimbulkan kerusakan sistem dan kehilangan data sehingga harus dihindari. Yang ketiga, backup data secara berkala. Salinan arsip dibuat secara rutin untuk mengantisipasi kehilangan akibat kerusakan atau serangan virus. Yang keempat, menyimpan arsip di tempat aman. Arsip elektronik dijaga dari paparan medan magnet, debu, panas berlebihan, dan air agar fisik penyimpanan tidak cepat rusak.
Disposisi atau persuratan merupakan kegiatan penting dalam komunikasi kedinasan, meliputi penentuan jenis, sifat, format, pengamanan surat, dan kewenangan penandatanganan. Dalam pengelolaan surat masuk atau keluar, lembar disposisi wajib dilampirkan, serta pada proses entry data akan dihasilkan lembar pengantar, kartu kendali, dan lembar disposisi, yang biasanya cetak menggunakan print.metric. Pengelolaan tata persuratan elektronik dapat dilakukan dengan satu komputer, asalkan sistem operasi mendukung aplikasi tata peraturan. Perangkat komputer juga harus memiliki kapasitas menyimpan cukup besar untuk menampung hasil scanning. Selain itu, dukungan jaringan internet dan LAN diperlukan untuk memperlancar distribusi surat. Kelebihan dan kekurangan pengelolaan arsip elektronik. Untuk kelebihannya, yang pertama, proses pencarian atau temu balik dokumen lebih cepat tanpa perlu meninggalkan meja kerja. Yang kedua, kemungkinan file yang hilang sangat kecil karena hanya dapat dilihat dari monitor atau dicetak tanpa mengubah arsip. Yang keempat, kerusakan dokumen dapat diminimalisir karena tersimpan dalam bentuk digital. Yang kelima, mudah melakukan recovery data melalui backup ke media penyimpanan yang sesuai. Untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan SDM yang berkompeten di bidang kearsipan dan teknologi informasi. Yang kedua, file bisa rusak sewaktu-waktu, misalnya karena virus atau terhapus permanen. Yang ketiga, ada risiko manipulasi file jika sistem proteksi lemah. Yang keempat, media penyimpanan terkadang tidak kompatibel dengan teknologi atau software terbaru. Di sini ada studi kasus dari Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadapi kendala dalam pengelolaan arsip karena masih menggunakan sistem manual berbasis kertas. Penyimpanan dokumen yang penting seperti surat kontrak dan data naskah pembayaran dengan order menyebabkan kesulitan pencarian resiko, kerusakan atau kehilangan arsip, serta keterlambatan pelayanan antar unit kerja yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional. Sebagai solusi, perusahaan mengembangkan sistem e-arsip berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, antarmuka, dan Bootstrap. Sistem ini memungkinkan digitalisasi dokumen melalui pemindahan ke format PDF dan pengunggahan dengan metadata terstruktur. Sistem unit kerja mendapatkan hak akses sesuai kebutuhan, serta disediakan fitur pencarian cepat, laporan otomatis, dan audit trail untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas. Penerapan e-arsip meningkatkan efisiensi waktu, penghematan ruang, percepatan layanan, dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Namun, tantangan muncul pada kebutuhan SDM yang kompeten hingga di bidang arsip digital, serta risiko teknis seperti virus atau kerusakan perangkat, sehingga perlu dilakukan backup data dan pemeliharaan sistem secara berskala. Secara keseluruhan, digitalisasi arsip pada PT Angkasa Pura II menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik
mempercepat pengambilan keputusan dan menjamin kelancaran operasional bandara. Baik, setelah kelompok 5 mempresentasikan hasil kerjanya, saya persilakan kepada audiens untuk bertanya ke kelompok 5. Silakan. Untuk Mbak Aulia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, berdasarkan hasil dari penjelasan PPT, transformasi dari sistem arsip manual ke sistem elektronik terbukti meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Namun bagaimana implikasi perusahaan ini terhadap budaya pekerja pegawai dan tata kelola administrasi di lingkungan organisasi tersebut? Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang kedua, Mas Panji, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya dalam konteks regulasi seperti UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bagaimana aspek autentisitas, integritas, dan reliabilitas arsip elektronik dapat dijaga agar arsip digital tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan arsip fisik. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan, berikan kami waktu untuk bisa menjawabnya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia yang soalnya yaitu bagaimana implikasi perubahan sistem arsip manual ke elektronik terhadap budaya kerja pegawai dan tata kelola administrasi di lingkungan organisasi. Apakah benar seperti itu, Mbak Aul?
Benar. Baik, jawabannya yaitu transformasi dari sistem arsip manual ke elektronik membawa perubahan signifikan terhadap budaya kerja pegawai dan tata kelola administrasi. Pegawai dituntut untuk beradaptasi dengan sistem digital yang menuntut kemampuan literasi teknologi dan kedisiplinan dalam penggunaan sistem. Budaya kerja menjadi lebih terbuka terhadap inovasi, kolaboratif, dan berbasis data karena semua aktivitas terdokumentasi secara elektronik melalui sistem audit trail. Di sisi lain, tata kelola administrasi menjadi lebih transparan dan akuntabel karena setiap dokumen dapat dilacak asal, awal perubahan, serta penggunaan yang mengaksesnya. Namun, perubahan ini juga menuntut manajemen melakukan pendampingan dan perubahan mindset agar pegawai tidak hanya sekedar menggunakan teknologi, tetapi memahami manfaat strategisnya bagi peningkatan kinerja organisasi. Bagaimana Mbak Aul? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan Mas Panji terkait pertanyaannya. Dalam konteks regulasi seperti UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bagaimana aspek autentisitas, integritas, dan reliabilitas arsip elektronik dapat dijaga agar arsip digital tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan arsip fisik. Apakah benar, Mas Panji? Iya, benar. Baik. Autentisitas, integritas, dan reliabilitas arsip elektronik dapat dijaga melalui penerapan sistem pengelolaan arsip digital yang memenuhi standar keamanan dan tata kelola sesuai regulasi nasional berdasarkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Arsip elektronik diakui sah apabila dikelola dengan sistem elektronik yang memenuhi ketentuan hukum dan dapat menjamin keutuhan data. Selain itu, UU nomor 43 tahun 2009 menegaskan bahwa arsip harus dikelola dengan sistem yang andal, sistematis, utuh, dan sesuai norma serta prosedur. Dalam konteks PT Angkasa Pura II, autentisitas dijaga melalui pemberian metadata, nomor, tanggal, dan kategori dokumen, serta pembatasan akses hanya bisa dibagi pihak yang berwenang. Integritas dijamin dengan penggunaan format PDF yang tak mudah bisa dirubah. Sementara reliabilitas didukung oleh backup berkala dan audit trail aktivitas pengguna. Dengan langkah-langkah tersebut, arsip elektronik tetap dinyatakan sah secara hukum dan layak dijadikan bukti administratif maupun yuridis. Apakah bisa dipahami, Mas Panji? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada audiens, dua lagi untuk bertanya, silakan. Silakan Mbak Linanda untuk bertanya kepada kelompok 5. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, melihat tantangan utama berupa keterbatasan kompetensi SDM dan risiko keamanan cyber di era digital sekarang, strategi apa yang seharusnya dikembangkan oleh organisasi publik seperti PT Angkasa Pura II untuk memastikan keberlanjutan sistem e-arsip dan perlindungan data digital secara berkelanjutan? Apakah dapat dipahami?
Bisa, Mbak Linanda. Terima kasih. Untuk audiens, kurang satu pertanyaan, silakan. Silakan Mbak Latifa untuk bertanya. Terima kasih Mbak Cindy atas kesempatannya. Masya Allah, saya diberi kesempatan. Ini saya ingin bertanya, bagaimana ya penerapan sistem e-arsip di PT Angkasa Pura II ini dapat dikaitkan dengan teori siklus hidup arsip, record life cycle, menurut Reed and Ginn, serta sejauh mana sih sebenarnya integrasi tahap creation, storage, sama maintenance dan disposition yang mampu meningkatkan efisiensi di operasional perusahaan tersebut. Terima kasih. Sama-sama, baik, berikan kami waktu untuk menjawabnya. Silakan, Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Linanda. Yang pertanyaannya yaitu melihat tantangan utama berupa keterbatasan kompetensi SDM dan risiko keamanan cyber, strategi apa yang seharusnya dikembangkan oleh organisasi publik seperti PT Angkasa Pura II untuk memastikan keberlanjutan sistem e-arsip dan perlindungan data digital secara berkelanjutan. Benar seperti itu, Mbak Linanda? Ya, benar Mbak Rizka. Ya, baik, izin menjawab. Untuk memastikan keberlanjutan sistem e-arsip pada PT Angkasa Pura II, itu perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem keamanan digital. Yang pertama, bisa melakukan pelatihan rutin bagi pegawai di bidang teknologi informasi dan manajemen arsip digital harus dilakukan agar mereka mampu mengoperasikan sistem dengan benar dan tanggap terhadap resiko. Lalu yang kedua, perusahaan perlu menerapkan kebijakan keamanan cyber berbasis multi-layer protection seperti enkripsi data, firewall, serta sistem autentikasi ganda. Lalu yang ketiga, audit keamanan dan pemeliharaan sistem harus dijadwalkan secara berkala untuk mendeteksi potensi kebocoran data atau serangan virus. Selain itu, kerjasama dengan instansi pemerintah dan penyedia jasa IT profesional dapat membantu memperkuat infrastruktur digital dan menciptakan lingkungan kearsipan yang lebih aman serta berkelanjutan. Seperti itu, Mbak Linanda. Apakah bisa menjawab? Iya, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Latifa. Yang
Pertanyaannya, bagaimana penerapan sistem e-arsip di PT Angkasa Pura II yang dapat dikaitkan dengan teori siklus hidup arsip menurut Reed Engine, serta sejauh mana integrasi tahap creation, store, manage, and reputation mampu meningkatkan efisien operasional perusahaan. Apakah begitu, Mbak Latifah? Iya, betul Mbak Cindy. Baik, izin menjawab. Untuk penerapan sistem e-arsip di PT Angkasa II ini sesuai dengan teori record life cycle yang dikemukakan oleh Reed Engine, di mana siklus pengolahan arsip terdiri dari 4 tahap utama, yaitu creation and store, distribution and use, maintenance, and serta deportation. Dalam praktek ini, sistem arsip memungkinkan tahapan penciptaan dan penyimpanan dilakukan secara simultan melalui proses scanning, konversi dokumen, serta import data ke dalam sistem digital. Tahap manage dilakukan dengan backup data, pembaruan software, dan pemeliharaan perangkat keras untuk menjaga keberlangsungan arsip. Sedangkan distribution diatur melalui sistem deposisi elektronik yang mendukung distribusi surat digital, auto-read kerja, serta integritas. Keempat tahap tersebut menghasilkan efisiensi tinggi dalam pencarian dokumen, mengurangi waktu pelayanan, serta meningkatkan akurasi dan keamanan arsip. Dengan begitu, arsip bukan hanya memodernisasi pengolahan dokumen, tetapi juga mempercepat proses operasional di lingkungan perusahaan. Apakah bisa menjawab pertanyaan Mbak Latifah? Sudah Mbak Cindy, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan presentasi kelompok 5 yang di mana penerapan arsip elektronik merupakan langkah strategis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen kearsipan di era digital. Dalam studi kasus di kantor cabang utama PT Angkasa Pura II menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-arsip mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pencarian dokumen, serta memperkuat keamanan dan akuntabilitas data. Proses pemberkasan dilakukan melalui pemindahan dokumen, penyimpanan digital, dan pengkategorian dengan metadata serta backup data sehingga arsip lebih mudah diakses dan terlindungi dari resiko kerusakan maupun kehilangan. Pengolahan arsip aktif elektronik memungkinkan dokumen yang masih digunakan tetap tersedia dengan cepat, aman, dan terkontrol. Dan transformasi dari sistem manual ke digital membawa banyak kelebihan seperti penghematan ruang, percepatan layanan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, dan dengan demikian terdapat tantangan berupa kebutuhan sumber daya manusia kompeten di bidang teknologi informasi serta ancaman siber yang perlu diantisipasi dengan pemeliharaan. Dengan begitu, pengolahan arsip aktif elektronik memungkinkan dokumen dapat diakses lebih cepat, aman, dan terkontrol. Dengan sistem ini, masalah keterlambatan pencarian, hilang dokumen, dan keamanan data yang rendah dapat diatasi secara singkat dan signifikan. Oke, untuk pemaparan materi kelompok 5 sudah selesai. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih kepada audiens sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.